Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Good morning. Jumpa lagi dengan saya Mr. Yazid, guru bahasa Inggris dari SMN Negeri 2 Bumiayu. Oke, pagi hari ini kita akan belajar masih tentang materi bahasa Inggris ya. Tetapi kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi SMP kelas 9 ya. Oke, materinya adalah tentang sebuah teks. Nah, teks ini biasa digunakan oleh ibu kita ya untuk masak, untuk bikin minuman di rumah. Nah, itu clue-nya. Apakah kalian tahu teks apa yang digunakan? Coba tebak. Ya, betul. Teks tersebut adalah teks prosedur atau procedure text. Oke. Nah, apa sih pengertian dari procedure text itu? Apakah kalian tahu kenapa kita harus menggunakan teks procedure? Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita nanti akan belajar tentang semua itu. Oke? Oke, langkah pertama silakan kalian semua lihat video berikut ini ya. Jangan lupa catat hal-hal penting. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa menjawab pertanyaannya. Silakan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Eka Yogi Pratiwi and my friend Me Shifa Ulinuha. we are from class 9D. Today I'm going to show you about how to make ice milk. How to make ice milk? We need some materials. There are a sachet of milk, A cup of hot water, a spoon of sugar. ice cup, We also need some tools. There are a glass, a spoon, scissors. First, prepare materials and tools. Second, open a sachet of milk and put the milk into the glass. Then, add a spoonful of sugar. Next, pour enough hot water and stir until mixed well. After that, put ice in the glass. Finally, ice milk is ready to be enjoyed. Okay friends, that is the way to make ice milk. It is easy, isn't it? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Have you watched the video? Sudah tonton videonya kan? Nah, oke, sekarang saya ada sedikit pertanyaan buat kalian ya. Setelah melihat video tersebut, coba kalian bisa nggak jawab beberapa pertanyaan dari saya? Ya. Pertanyaan pertama, what are needed to make the drink? Apa yang dibutuhkan untuk membuat minuman tersebut? Oke, yang dibutuhkan adalah a sachet of milk, a cup of hot water, a spoon of sugar, ice cubes, and we need
the tools like glass, spoon, and scissors. Oke, yang kedua, how many steps? How many steps are there? Ada berapa langkah di sana? Nah, kan tadi kan cara bikin minuman melalui langkah-langkah ya. Langkah pertama, kedua, nah di sana ada berapa langkah tadi? Oke, how many steps are there? Jadi berapa langkah di sana? Ada 6 step ya, bisa dibaca. Prepare material and tools. Second, open a sachet of milk and put it into a glass. Then add a spoonful of sugar. Next, pour hot water into the glass and stir it until mixed well. And finally, the ice milk is ready to enjoy. Jadi kita memiliki 6 langkah. Oke. Kemudian, what is the title of the text? Apa judul dari teks tersebut? Ya, betul. Judul dari teks tersebut adalah Oke, betul. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya. Sekarang kita pengen tahu apa sih procedure text itu? What is procedure text? Kalau kita lihat tadi video tentang cara membuat makanan, itu salah satu contohnya. Ya, apa sih procedure text itu? Nah, kalau kita ambil pengertian, procedure text adalah sebuah teks yang menunjukkan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya, melalui serangkaian langkah-langkah. Ya. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kalau membuat sesuatu contohnya apa? Tadi membuat es teh, membuat es susu, membuat nasi goreng, membuat sosis bakar, membuat layang-layang, membuat mainan dari kulit jeruk misalnya. Nah, itu adalah cara membuat sesuatu. Cara melakukan sesuatu, misal cara memasak nasi menggunakan rice cooker, cara menggunakan handphone kita, ya, atau misalnya yang lain, cara mengoperasikan komputer. Itu adalah cara untuk melakukan sesuatu, ya. Oke, jadi kapan kita menggunakan procedure text? Kapan sih kita bisa menggunakan procedure text? Ya, satu, ketika kita menulis resep. Ya, maka kita akan menggunakan procedure text. Yang kedua, ketika membuat langkah-langkah tentang penggunaan suatu alat. Misal tadi menggunakan rice cooker, ya, menggunakan cara menyalakan komputer, cara menggunakan handphone, ya, cara memanggil menggunakan handphone. Itu adalah cara untuk penggunaan suatu alat, ya. Ketika membuat langkah pembuatan suatu alat, misal kita mau bikin layang-layang, ya, layang-layang sendiri, maka kita bikin langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian membuat rencana perjalanan seperti denah, perjalanan tour, maka kita susun dari awal caranya, kumpulnya di mana, kemudian berangkat jam berapa, naik bis apa, kita tujuannya kemana, setelah itu kemana, akhirnya pulang. Nah, itu juga rencana perjalanan, namanya itinerary. Rencana perjalanan juga termasuk text procedure atau procedure text. Gimana? Sudah paham pengertiannya? Oke, student, itulah tadi bagian pertama dari materi kita tentang procedure text, yaitu tentang pengertian text procedure. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua adalah tentang social function. Ya, apa sih fungsi sosial dari text procedure itu? Ya, fungsi procedure text itu apa sih? Nah, the social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series. And the communicative purpose is to describe, and the communicative purpose of the text is to describe how something is made through a sequence of action or steps. Ya, jadi tujuan dari text procedure adalah, atau fungsi sosial adalah mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui urutan rangkaian, ya. Jadi rangkaian
langkahnya itu harus urut ya. Kemudian tujuan komunikatifnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dibuat melalui serangkaian tindakan atau langkah ya. Jadi ingat-ingat tujuan teks berikut apa sih? Kita bisa menggunakan bahasa to tell about how something is completely done, atau untuk menunjukkan cara-cara bagaimana sesuatu itu dilakukan. Atau bisa juga kita menggunakan bahasa the purpose of the procedure text is to describe about how to make something ya, to tell about how to make something or to do something. Jadi teks prosedur tujuannya adalah apa? Untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Oke, saya kira itu dulu untuk penjelasan mengenai procedure text. Kita nanti ke materi berikutnya, yaitu tentang generic structure and language features of procedure text. Jumpa lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.